ukhuwah Islamiyah, memperkuat hubungan antar sesama dan mendatangkan kemanfaatan serta keberkahan khususnya bagi ma'had kami. Pagi hari ini kami merasa senang dan bahagia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapak Wagub dan juga Habib Hasan Al-Jufri. Insya Allah pagi hari ini akan diletakkan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Tamyiz, merupakan himmah atau cita-cita dari orang tua sekaligus guru kami, beliau Al-Maghfurlah Muhammad Haji Mujahid Al-Hafidh. Beliau berkeinginan untuk mensyiarkan Al-Quran di wilayah Nati Baru dan sekitarnya. Berharap dengan berkahnya Al-Quranul Karim, wilayah Nati Baru maupun dan juga sekitarnya menjadi wilayah yang lebih islami, pribadi yang Qurani, wilayahnya diberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, berkah daripada Al-Quranul Karim. Beliau Al-Maghfurlah Muhammad Haji Mujahid Al-Hafidh merintis Majelis At-Tamyiz mulai tahun dari 2000. Dimulai dari pembacaan Maulid dan Majelis Manaqib serta Al-Quran. Beliau Muhammad Haji Mujahid Al-Hafidh mempunyai himmah mengingat keadaan dan juga situasi zaman dahulu. Alhamdulillah pagi hari ini dengan berkah para masyayikh, terutama dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, berjalannya waktu, seiring waktu bertambah banyak jamaah dan juga santri, dan melihat tempat yang mungkin sangat-sangat belum memadai, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan dan juga partisipasi. Semoga apa yang menjadi niat kami keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Tamyiz diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran dari awal pembangunan sampai akhir, dan semoga wilayah sini khususnya keluarga besar dari Ma'had Raudhatul Tamyiz dijadikan wilayah yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, saya atas nama Khatibul Ma'had dan juga mewakili segenap panitia menghaturkan beribu-ribu maaf dari segala kekurangan dalam penyambutan Bapak Ibu undangan sekalian, terutama bagi masyarakat sekitar yang pastinya akan terganggu dengan adanya pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Sekali lagi dari kami segenap panitia dan semuanya menghaturkan beribu-ribu maaf dari tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Dari saya kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau Bapak Haji Taj Yassin Maimun, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratil mukarramin wal mukarramin, para habaib, para kiai, para ustaz, ustazah, wabil khusus wonten ngasanipun beliau Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri selaku pembina Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Tamyiz.
saha para pengasuh pondok pesantren Tahfidz Rodotul Tamyiz wonten beliau Kiai Amiruddin Yahya, wonten Gus Waimir lan para kiai ingkang boten saged sauget kawula sebat setunggal-setunggalipun wonten Ki Fathur Rahman lan lintu-lintunipun. Boten kesupen rencang-rencang saking Forkopimcam wonten Ibu Camat, wonten Ibu Lurah lan saking TNI Polri ingkang rawuh wonten ing acara menika. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama tentu kebahagiaan bagi kita pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara yang insya Allah penuh barokah. Karena pondok pesantren Tahfidz ini didirikan yang pertama tentu warattilil Qur'ana tartila, mengajak kita semua untuk bisa membaca Al-Quran, sehingga dengan pembacaan yang tartil, pembacaan yang baik, sehingga mengandung pemahaman yang baik. Ketika pemahaman itu akan muncul, tentu penjagaan kita terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, akan berjalan dengan baik. Maka kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Dan tentu sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan kepada kita lewat hadis maupun lewat Al-Quran secara langsung. Dan ilmu itu tidak akan berhenti, selalu berkembang, selalu memberikan warna kehidupan bagi kita semua. Sehingga apa yang kita idam-idamkan di sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia ini, akan terwujud. Masih di bulan suci atau di bulan Syawal, kami atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena kita tahu bahwa pelayanan kami belum maksimal, bahwa kinerja kami belum maksimal, dan di sana sini tentu banyak kesalahan. Sehingga pada bulan Syawal yang baik ini kita senantiasa saling memaafkan, sehingga apa yang diajarkan oleh agama kita yaitu hablum minallah terjadi dan hablum minannas juga berlangsung. Di bulan Juni juga kita tentu memperingati lahirnya sebuah ideologi kita, yaitu Pancasila, yang mana pada tanggal 1 kemarin kita memperingati hari lahirnya, sehingga kita sering diperdengarkan tentang 4 pilar Republik Indonesia ini. Dan saya yakin bahwa di dalam agama Islam sudah mengajarkan itu. Karena bagaimanapun juga dalam pembelajaran di dalam Islam ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini yang mengantarkan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ada fardu kifayah yang mana ini mengarah kepada sosial. Kita ketahui bahwa fardu ain dibagi beberapa ilmu. Ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih dan lain sebagainya. Ini fardu ain. Jadi setiap bagi orang Islam akidah termasuk harus mempelajari ini semua.
untuk arah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga ada fardu kifayah di dalam hal keilmuan. Dan fardu kifayah ini juga sebenarnya diperintahkan di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang ada hubungannya bagaimana kita memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini tidak semuanya kita bisa mengikutinya, seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Ini tidak semua kita wajib mengikuti itu, mempelajari itu. Ada sebagian-sebagian yang harus mempelajari, termasuk bagaimana merawat bumi ini. Sehingga ini semua harus dipadukan, semua ini harus digabungkan. Dan itu juga sudah terjadi sebenarnya di dalam kisi-kisi pembelajaran di dalam Islam. Maka memang sudah sepatutnya kita semua mengembalikan pada diri kita sendiri, yaitu bagaimana kepentingan pribadi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang difarduainkan, dan tentu ilmu sosial, hubungan antara umat, dan tadi saya sampaikan bahwa ada hablum minallah, ini termasuk bagian dari ilmu yang fardu ain. Juga ada hablum minan nas, yang ini ada hubungannya dengan manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita dituntut untuk mempelajari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Nah, dari pagi hari ini bagian dari fardu ain, pembangunan pondok pesantren tahfidz. Raudhatul Tamyiz ini bagian dari fardu ain yang wajib kepada kita semua, seluruh umat Islam untuk mempelajarinya. Maka di sini apa yang digaungkan baik lewat TNI Polri, dari instansi pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif, biasanya kita mempelajari 4 pilar. Ini harus kita tegakkan, harus kita informasikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bicara tentang Pancasila tentu selesai, bahwa di situ juga ketuhanan yang Maha Esa ada di dalamnya. Undang-undang dasar kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah perjanjian makhluk atau Abdullah kepada Sang Khalik. Tetapi kita juga memiliki perjanjian-perjanjian dengan sesama manusia yang tentu tidak bisa kita hukumi dengan hukum salah satu agama. Sehingga muncullah Pancasila, yang Undang-Undang Dasar 45, yang itu mengatur bahwa perjanjian antar sebuah negara, antar warga negara yang harus kita tuangkan. Sehingga itu ditulis, mengatur apa saja yang diperbolehkan bagi seluruh warga negara Indonesia, apa yang saja yang dilarang. Ini diatur. Kebinekaan juga seperti itu. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa kita lita'arrafu, itu menunjukkan bahwa memang kita berbeda-beda. Begitu juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika juga mengatakan bahwa kita sebenarnya berbeda di negara Indonesia ini. Baik berbeda suku kita, baik berbeda agama kita, apalagi tempat juga mempengaruhi. Dari timur ada bagian dari Irian, Papua, dan lain sebagainya. Kita juga berbeda tentu dengan bagian-bagian yang ada di Jawa, ada di Sumatera, dan lain sebagainya. Tetapi kita sama tujuannya, yaitu membangun sebuah negara. Dan negara itu menjadi NKRI yang tertuang di dalam Islam, yaitu Hubbul Watan Minal Iman. Maka dari itu perbedaan ini kita harus kembalikan, baik perbedaan kebudayaan maupun perbedaan agama. Alhamdulillah pada bulan Syawal ini kita senang, karena di bulan Syawal bertepatan juga dengan perayaan agama Nasrani, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Kita bisa labeli bahwa inilah sebenarnya kerukunan umat beragama di dalam sebuah negara kita. Kemarin kita merayakan Idul Fitri dengan tenang, dengan khusyuk. Begitu juga bersama kawan kita, sahabat kita yang beragama Nasrani melakukan ibadah memperingati hari besar mereka, yaitu kenaikan Isa Al-Masih dengan tenang. Artinya apa? Ini sebenarnya yang diajarkan oleh
Rasul kita, kakek beliau Habib Hasan, bahwa ketika waktu di Makkah, beliau ditawari oleh orang-orang yang memusuhi Nabi waktu itu. Bagaimana ya Rasulullah, kita itu harusnya kan duduk bersama karena kita satu warga, satu marga, sama-sama Quraisy. Kita harusnya saling menghormati. Bagaimana kalau kita berembuk saja? Agama itu kita samakan. Sekarang saya ikut penjenengan ya Nabi, dan penjenengan besok ikut saya, atau 1 tahun ini kami ikut jenengan, 1 tahun kemudian kamu ikut kami, sama-sama enak. Lalu muncullah apa yang diturunkan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Dan saya senang sebenarnya ketika kita berbicara tentang keagamaan, ya udah, kita bicara tentang agama ini kepada pemeluk agama masing-masing. Tidak perlu melibatkan. Ketika orang Islam ingin mengadakan sholat Id, sholat Jumat atau yang ibadah yang lainnya, kita tidak perlu pakai undangan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Dan kami yang menjamin itu, karena sebuah negara juga sudah ditentukan ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap agama dibolehkan untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Dan saya yakin kita memiliki TNI Polri yang kuat, TNI Polri yang arif, yang bijaksana, sehingga kita pasrahkan keamanan ini kepada TNI Polri. Kita sebagai masyarakat cukup membantu. Artinya membantu apa? Kalau memang TNI Polri membutuhkan, kita diajak diskusi bagaimana. Tetapi khusus untuk keamanan, saya percaya kepada TNI Polri bahwa beliau ini memiliki kekuatan dan kebijakan serta kearifan, sehingga tidak ada muncul permasalahan-permasalahan kok yang mengamankan bukan TNI Polri ya, malah lembaga atau organisasi yang ada. Peran TNI Polri gimana? Maka dari itu saya berharap bahwa 1 Syawal kemarin kita saling menghormati, kita saling merayakan hari besar kita masing-masing, toh itu bisa berjalan baik. Karena apa? Kita sibuk dengan agama kita masing-masing. Dan hukum Islam atau syariat itu berlaku untuk kita. Itu diajarkan untuk kita yang pemeluk agama Islam. Memang ada beberapa diperuntukkan untuk selain Islam, tetapi spesifiknya lebih kepada orang-orang yang mukmin. Begitu juga saya yakin dengan aturan-aturan agama yang lain. Ini juga harus kita hormati kepada pemeluknya, ajarkan, sehingga kita sibuk. Tadi saya sampaikan bahwa hablum minallah kita jalankan. Kita nggak perlu urus hubungan bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Toh ini menuju kepada akhirat. Tetapi hablum minannas, di situ ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Ini yang kita harus urus. Bagaimana kita bisa duduk bersama, bagaimana kita bisa berjalan bersama. Maka dari itu saya berharap pondok pesantren Raudhatul Tamyiz ini didirikan bukan hanya menghafal Al-Quran ya, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diterima Rasulullah, yaitu Al-Quran. Disampaikan juga, tentu tadi saya sampaikan apa sih sebab turun-turunnya ayat, termasuk Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin, ini apa sebabnya, sehingga kita bisa, oh ternyata Nabi itu juga toleransinya ada. Dengan ini berjalan dengan baik, tidak saling mengganggu, tidak saling memusuhi, berjalan baik. Karena bagaimanapun juga iman itu tidak bisa kita paksakan. Iman itu hidayah. Sehingga kita ketahui ketika Rasulullah hijrah pertama, beliau tidak menerima lapang dada tetapi diusir. Itu menunjukkan bahwa kita tugasnya untuk berdakwah, bahwa bisa masuk iman atau tidak itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya atas nama pemerintah terima kasih dibangunnya
Pondok Pesantren Nurul Tamis ini sebisa mungkin bukan hanya menghafalkan Al-Quran, tapi mengajarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang saya sampaikan kurang baik, kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Gubernur, dimohon untuk tempat. Berkenan tetap di tempat. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata kepada beliau Ustadz Amiruddin Yahya untuk naik ke atas panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Penyerahan cenderamata akan diserahkan oleh Ustadz Amiruddin Yahya kepada Bapak Wakil Gubernur. Penyerahan selesai kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Ustadz Amiruddin Yahya untuk kembali di tempat. Kepada beliau Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Tats Yassin Maimun kami sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Syekhuna Ustadzina Habibina Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita cintai Bapak Wakil Gubernur Haji Tats Yassin Maimun, yang semoga Allah berikan selalu kesehatan, keafiatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran, kebaikan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Akhina pengasuh Pondok Pesantren Radhatul Tamyiz Kiai Haji Amiruddin Yahya Al-Hafidh, dan juga semua daripada yang hadir, TNI, Polri, seluruh daripada komponen, tamu undangan, yang semoga kita semua termasuk selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berdoa dan bermohon kepada Allah, karena itu menunjukkan bahwa kembali kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba, mau kita punya kekuatan, mau kita punya kemampuan, mau kita punya ilmu, teknologi atau apapun, tidak akan bisa kita gunakan, tidak akan kita mampu mendatangkan kebaikan kecuali kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bermohon dan berharap bahwa tempat yang akan dibangun ini, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, menjadi salah satu tempat yang akan memancarkan cahaya, tempat yang akan menghasilkan anak-anak yang saleh, yang diberikan kemuliaan sifat Qur'ani, sifat Muhammadi, sifat Ahmadi, sifat yang menjadi bagian daripada yang keluar dari tempat ini Rabbani, yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pembangunannya diberikan kelancaran, kemudahan, didatangkan rezeki dari tempat manapun, yang penting mendatangkan keridhaan dari Allah. Diberkahi semua yang memberikan andilnya di tempat ini, yang ngurusi, mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah, menjadi amal jariyah yang akan mendatangkan pahala terus mengalir sampai kapanpun dan tidak akan selesai kecuali ditentukan keselesaiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan semoga Allah mengabulkan doa dan hajat kita dan hajat saudara-saudara kita, dan selalu memberikan kemudahan kepada kita fi khairin wa lutfin wa afiyah, dan masing-masing berdoa bermohon kepada Allah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla, fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla. Allahumma sahhilna bi hadzal amr. Allahumma sahhilna bi hadzal amr. Allahumma sahhilna bi hadzal amr. في بناء المعهد تحفيظ القرآن روضة التمييز انظر إلينا واحفظنا وانصرنا وثبتنا وحققنا وارزقنا الإخلاص وارزقنا الطاعة وارزقنا التقوى. اللهم انظر إلينا بعين الرحمة وانظر إلينا بعين اللطف وانظر إلينا بعين العافية يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami menengadahkan kedua tangan kami mengetuk pintu rahmat-Mu, mengetuk pintu ampunan-Mu, mengetuk pintu ridha-Mu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bahwa kami tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan kecuali Engkau yang memberikannya semua itu. Dan kami bermohon kesemuanya itu adalah untuk kebaikan dan keberkahan, untuk kebaikan dan keselamatan, untuk kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah, mudahkan dalam pembangunan pondok tahfidzul Quran Rawdatul Tamyiz. Berikan kemudahan kepada mereka semua, panitia dan yang berhubungan dengannya. Berikan kelancaran kepadanya, dan jadikan tempat ini akan memancar cahaya Al-Quran, cahaya Nabi Muhammad, cahaya ilmu, cahaya ridhamu, yang akan menghiasi wilayah ini, yang akan menghiasi kota kami, yang akan menghiasi negara kami, menjadikan bagian daripada negara kami untuk mendapatkan hasil baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang akan menghasilkan ulama-ulama yang mulia, ulama-ulama yang rabbani, ulama-ulama yang Qur'ani, ulama-ulama yang Muhammadi Ahmadi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran kepada semua yang berurusan dengan pondok ini. Berikan kepada mereka keyakinan dan ketaatan kepadamu, dan untuk berserah diri kepadamu ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal ali wa sahbihi wa sallam bi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala manawa salafuna salih wa ala manawa fina'il ma'had tahfidzul Quran Rawdatul Tamyiz, khususan ala manawa Sayyidina Jatumar bin Hasan, Sayyidina Jazaim bin Ali, Sayyidina Walid Abdurrahman, Sayyidina Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, wa Qutbuz Zaman, khususan ala manawa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim, wa Ki Haji Mujahid fi khairin lufin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada beliau Ustadzina Habib Hasan Al-Jufri disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rawdatul Tamyiz. Kepada beliau Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Tatsy Yassin dan beliau Ustadzina Habib Hasan Al-Jufri kami haturkan.
Wagub agak serong Pak Wagub. Serong ke kiri Pak Wagub. Nah, gitu. Iya Pak Wagub. Waalaikumsalam Muhammad. Untuk acara selanjutnya adalah foto bersama kami. Mohon